Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan tentang etika sumber dan rantai pasokan. Di mana anggota kami Christian Timothy Pujianto dengan 3 digit terakhir 037, kemudian ada Ahmad Warfal Alarotik dengan 3 digit terakhir 145, kemudian ada Anandito Wisnu Widya Pertama dengan 3 digit terakhir 147, dan terakhir yaitu Laura Naili Sabita dengan 3 digit terakhir 132. eh, Sumber etis merujuk pada praktik memperoleh bahan baku dan produk dari pemasok yang memenuhi standar etika tertentu, termasuk hak asasi manusia, kondisi kerja yang adil, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks rantai pasokan, global sumber etis menjadi semakin penting karena konsumen dan pemangku kepentingan lainnya semakin menuntut transportasi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Praktik sumber etik tidak hanya membantu dalam membangun reputasi perusahaan yang positif, tetapi juga mengurangi resiko hukum dan operasional yang terkait dengan pelanggaran etika. Kemudian terdapat transparansi dalam rantai pasokan. Ada blockchain adalah teknologi desentralisasi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara aman dan transparan. Blockchain digunakan untuk melacak asal-usul produk, memastikan keaslian, dan verifikasi kepatuhan terhadap standar etika. Tiap transaksi dicatat dalam blok yang tidak dapat diubah, sehingga semua pihak dapat melihat dan memverifikasi informasi tersebut. Kemudian ada IoT atau Internet of Things, kemungkinan pengumpulan data secara real-time dari berbagai titik dalam rantai pasokan. Store IoT dapat memantau kondisi seperti suhu, kelembapan, dan lokasi. Data ini dapat diintegrasikan dengan sistem blockchain untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang status produk dalam rantai pasokan. Untuk studi kasusnya yaitu salah satu contoh perusahaan yang berhasil menerapkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan adalah perusahaan IBM dalam mengembangkan platform blockchain yang disebut IBM Trust yang digunakan oleh berbagai perusahaan makanan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam rantai pasokan mereka. Platform ini memungkinkan semua pihak dalam rantai pasokan, mulai dari petani hingga pengecer, untuk berbagi informasi secara real-time, mengurangi resiko penipuan, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada tantangan dalam sumber etis. Yang pertama di sini ada hak tenaga kerja. Pelanggaran hak tenaga kerja sering terjadi di negara berkembang, termasuk kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan pelanggaran hak asasi manusia. Eksploitasi tenaga kerja dan pekerja anak adalah masalah utama, diperburuk oleh kurangnya perlindungan hukum. Yang kedua, di sini ada perdagangan adil, bertujuan untuk memastikan produsen di negara berkembang mendapatkan harga yang wajar dan bekerja dalam kondisi layak. Ini mencakup harga yang adil, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta upah yang layak. Transparansi dan akuntabilitas juga penting dalam perdagangan adil. Selanjutnya ada pendekatan holistik. Mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan manusiawi. Next. Selanjutnya di sini ada reputasi positif perusahaan. Reputasi positif perusahaan menerapkan standar etis dalam rantai pasokan untuk menunjukkan bahwa perusahaan peduli pada kesejahteraan pekerja dan lingkungan, bukan hanya profit. Ini membantu membangun citra merek yang kuat dan meningkatkan kepercayaan konsumen di investor. Kemudian ada pengurangan risiko. Perusahaan dengan reputasi baik dapat mengurangi risiko hukum dan reputasi dengan mematuhi regulasi dan standar etis, menghindari skandal, dan menciptakan kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Selanjutnya ada keberlanjutan dan pertumbuhan reputasi positif yang dibangun untuk melalui praktik sourcing yang etis dan tepat berkontribusi pada kelanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan menjadikannya lebih kompetitif di pasar global. Next. Dan di sini ada lagi kepatuhan terhadap regulasi dan standar.
perlindungan reputasi dan penghindaran masalah hukum, mematuhi regulasi terkait hak buruh, lingkungan dan perdagangan yang adil, melindungi perusahaan dari denda, sanksi, dan kehilangan lisensi. Selanjutnya ada proaktif memenuhi standar. Praktik sourcing yang etis membantu perusahaan memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga, pemerintahan, dan organisasi internasional, termasuk perlindungan hak pekerja dan pengolahan dampak lingkungan. Selanjutnya ada daya tarik bagi investor dan mitra bisnis. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan mitra bisnis, terutama yang mempertimbangkan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Ini membantu perusahaan menarik lebih banyak investasi dan menjalin kemitraan yang menguntungkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada peran industri 5.0. Industri 5 berperan sebagai evolusi dari industri 4 dengan fokus pada integrasi teknologi digital dan kemampuan manusia untuk menciptakan sistem produksi yang lebih cerdas, terhubung, dan manusia orientasi. Selanjutnya di sini ada peningkatan kolaborasi manusia dan mesin. Memperkuat hubungan antara kecerdasan buatan, robotika, dan kemampuan manusia untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih dipersonalisasi. Lalu di sini ada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Menggunakan teknologi seperti otomatisasi, IoT, dan Big Data untuk mempercepat proses produksi, mengurangi kesalahan, dan menekan biaya operasional. Next. Selanjutnya di sini ada inovasi dan penciptaan nilai tambah. Memadukan teknologi digital dan keterampilan manusia untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih inovatif dan berorientasi pada kebutuhan konsumen. Selanjutnya di sini ada peningkatan daya saing global, mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas produk, mengurangi waktu pemasaran, dan bersaing lebih efektif di pasar global. Dan yang terakhir di sini ada sustainable development, berfokus pada pengembangan yang berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu studi kasus perusahaan, yaitu IBM dan penerapan sumber etis serta teknologi industri 5.0. Next. IBM menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi rantai pasok global dan melacak bahan mentah secara real time. Mereka bekerja sama dengan perusahaan pertambangan dan pabrik perhiasan untuk memastikan bahwa berlian dan logam mulia berasal dari sumber yang etis dan berkelanjutan. Teknologi blockchain memungkinkan pelacakan asal-usul dari tambang hingga konsumen. Selain itu, IBM memanfaatkan AI dan IoT untuk meningkatkan efisiensi di sektor manufaktur, logistik, dan kesehatan. Lalu mengoptimalkan produksi dan mengurangi pemborosan serta downtime. Next. Pelajaran dari studi kasus IBM yang pertama yaitu transparansi rantai pasok. Blockchain menjamin transparansi, memudahkan verifikasi asal-usul produk, dan mendorong tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu yang kedua, pemberdayaan manusia melalui teknologi. Industri 5.0 menekankan kolaborasi manusia mesin. IBM meningkatkan efisiensi sekaligus memberdayakan pekerja dengan alat bantu pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, keberlanjutan sebagai fokus utama. Teknologi canggih harus mendukung keberlanjutan. IBM memadukan profitabilitas dengan tujuan sosial dan lingkungan. Lalu yang keempat, adaptasi di sektor lain. Prinsip IBM dapat diterapkan di sektor lain seperti pertanian dan logistik untuk transparansi dan efisiensi. Misalnya melacak produk pangan dengan blockchain dan menggunakan AI atau IoT untuk mengoptimalkan distribusi serta prediksi cuaca. Next. Lalu kesimpulan untuk presentasi kelompok kami pada
kali ini, yaitu yang pertama, sumber etis penting untuk reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Menjamin bahwa bahan baku diperoleh secara etis adalah kunci untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Konsumen semakin peduli terhadap produk yang berasal dari sumber yang bertanggung jawab. Dan ini dapat meningkatkan kepercayaan serta mendukung keberlanjutan jangka panjang. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu mengintegrasikan teknologi industri 5.0 untuk meningkatkan efisiensi. Mengadopsi teknologi industri 5.0 seperti IoT dan AI dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi produksi dan operasional. Dengan mengintegrasikan teknologi ini, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan prediksi kebutuhan, dan secara keseluruhan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Lalu yang terakhir yaitu industri 5.0 menawarkan peluang untuk inovasi dan efisiensi, yang dimana keberlanjutan tidak lagi hanya menjadi tren, tetapi menjadi kebutuhan dalam bisnis modern. Perusahaan harus menjadikan tujuan keberlanjutan sebagai inti dari strategi bisnis mereka dengan memastikan bahwa semua aspek operasional mereka, mulai dari sumber daya hingga produksi, mematuhi standar etis dan ramah terhadap lingkungan. Uh, Mungkin itu saja untuk kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan terhadap kata-kata yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.